Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita kembali bertemu dalam renungan Sosyanim. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong, menguatkan, dan memampukan kami melalui hari ini. Terima kasih untuk waktu terbaik yang Tuhan juga masih beri untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Tuntun kami Roh Kudus mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, judul renungan kita pada malam hari ini, kerinduan dalam menantikan Tuhan. Pada ayat yang kedua, firman Allah berkata, dari sebuah ungkapan seorang raja bernama Raja Daud, dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata sangat mengandung pengertian memiliki sebuah kerinduan. Harapan yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Raja Daud tidak berhenti menantikan Tuhan untuk menjawab doanya. Bahkan sementara Daud menantikan Allah untuk menjawab doanya, Raja Daud tidak berdiam diri. Pada ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Daud memuji Allah. Daud memberikan waktu untuk merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan, saudara. Dan menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara, apakah saya hari-hari ini sangat menanti-nantikan Tuhan? Sangat menantikan kehadirannya di tengah-tengah kita. Ketika kita beribadah, apakah kita sangat menantikan Tuhan hadir dan kita merindukan kehadirannya itu? Firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Bukan hanya berkumpul dalam jumlah yang besar, tetapi secara pribadi. Apakah kita mengimani bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, Dia hadir. Dan kita dapat menikmati kehadirannya secara pribadi. Lalu jika Tuhan hadir, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana pujian kita? Bagaimana penyembahan kita dan seluruh ibadah kita? Seringkali kita beribadah hanya sekedar hadir. Sekedar bertepuk tangan. Ekspresi kita datar. Semuanya dilakukan sama seperti orang-orang yang biasa saja. Datang untuk beribadah karena kita orang Kristen. Dan di hari Minggu harus datang ke gereja. Itu sebabnya waktu kita datang beribadah tidak ada hal yang terjadi dalam hidup ini. Kita sama ketika kita datang dan kita pulang.
Tetapi saudaraku, apa yang kita baca malam hari ini? Sesungguhnya ketika kita beribadah, kita memuji Allah, kita menyembah Dia, mari kita melakukan itu dengan sikap hati yang penuh keyakinan bahwa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang berperang terhadap keraguan, kekhawatiran, keadaan yang sulit, masalah, sakit, penyakit, kelemahan, dan banyak hal yang mungkin sedang kita alami. Kita sedang berperang untuk itu, saudara. Waktu kita memuji Allah, kita menyembah Allah, ada pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan, dan pujian itu memberikan satu kekuatan jawaban dari setiap lirik-lirik lagu. Waktu kita memuji Tuhan dengan iman yang sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, emosi kita, segenap kekuatan kita, percaya saudara, kemenangan itu menjadi bagian kita. Itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Firman Allah berkata, datanglah dengan sorak-sorai, segenap kekuatan, bukan sekedar dengan kekuatan. Ayat yang kedua, Raja Daud memberikan satu ungkapan. Dikatakan di sana, saudara, jika kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, maka firman Allah berkata, Ia menjenguk kita. Saya percaya sebagai satu contoh kecil ketika kita dijenguk oleh orang-orang yang kita kasihi, teman, sahabat kita, pasti kita sangat senang, saudara. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, di hadiratnya, Tuhan tidak berdiam, Dia menjenguk kita. Selanjutnya firman Allah berkata, Dia mendengar teriakku minta tolong. Saya percaya bukan hanya mendengar teriakan kita, tetapi Tuhan menjawab teriakan minta tolong itu. Permohonan itu. Tuhan tidak tinggal diam. Dia bukan Tuhan yang diam-diam saja. Dia Tuhan yang bergerak. Dia bukan hanya Tuhan yang simpati dengan apa yang sedang kita alami, tetapi Dia Allah yang bertindak untuk menolong kita. Janjinya sungguh benar-benar dinyatakan. Ketika Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Itu terjadi, saudara. Dan itu terbukti sampai saat ini. Saudara dan saya masih hidup, diberikan kemampuan, diberkati, menikmati kasih karunia Allah di sepanjang hari ini. Itu adalah bukti di mana Allah tidak berdiam untuk saudara dan saya. Ayat yang ketiga, saudara, kalau kita membaca ayat itu, kita boleh memiliki satu pengertian dan pemahaman bahwa Raja Daud sama seperti saya dan saudara. Raja Daud juga memiliki masalah. Dia memiliki beban. Dan kita perlu Tuhan untuk menolong kita keluar, dilepaskan dari beban itu. Pemazmur ada dalam satu situasi yang sangat sulit. Keadaan yang gelap, lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudara, saya memiliki satu pengertian, lumpur rawa itu seperti lumpur hidup. Kalau makin bergerak, maka makin masuk lebih dalam lagi dan sulit untuk bergerak naik keluar. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan menolong dan Dia diangkat ke atas gunung batu. Tidak diangkat di pinggiran, saudara. Tuhan menolong tidak sekedar menolong, tetapi
Tetapi firman Allah berkata, Tuhan menolong dia dan diangkat sampai di atas gunung batu. Ada rasa aman, ada rasa tentram di sana. Ketika kita sangat merindukan dan menanti-nantikan Tuhan, ketika namanya kita tinggikan, Dia mengangkat kita keluar dari kesulitan dan menempatkan kita di atas bukit batu yang kokoh. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti menantikan Tuhan dan tetaplah muliakan namanya. Ayat 4 berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji Allah. Nyanyian baru. Dan itu bertujuan memuji Allah. Tujuannya jelas. Bagian kita adalah untuk menyanyikan nyanyian itu. Artinya bahwa ketika kita ada dalam satu pergumulan kehidupan ini, kita tidak menghabiskan waktu kita untuk membicarakan masalah-masalah kita. Kita tidak menghabiskan waktu-waktu kita hanya mengeluh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, ketidakpuasan kita terhadap orang lain. Tetapi kita menyanyikan nyanyian-nyanyian kemenangan. Nyanyian yang menguatkan iman kita, yang menguatkan roh kita, yang membawa kita semakin mengerti bahwa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bukanlah Allah yang berdiam. Daud memberikan pujiannya hanya kepada Tuhan. Sebab Raja Daud yakin kepada Allahnya. Daud jujur dan ia mencari kehendak Tuhan. Artinya Daud ada di pihak Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak Daud. Pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara, itu merupakan respon kita yang membuat kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memiliki segalanya. Dan Tuhan sangat senang ketika puji-pujian dinaikkan oleh umat-umatnya. Umat-umat yang mengasihi Dia. Pada ayat yang kelima, Daud membuat satu keputusan yang sangat bijak. Sekalipun ia sedang dalam keadaan terjepit, dia tidak lari kepada dunia. Sebab sepintar dan sehebat apapun manusia, maka manusia itu adalah sangat terbatas. Daud sangat percaya kepada janji Tuhan, kepada apa yang Tuhan nyatakan lewat apa yang ia firmankan. Mazmur 12 ayat yang ke-7 berkata bahwa janji Tuhan seperti perak. Janjinya murni, teruji. Bukan hanya murni, tapi dapat diuji, teruji dia. Dilebur dia di dalam tanah, dalam api sampai menjadi murni. Itu janji Tuhan, saudara. Kalau sampai saat ini janji Allah belum digenapi dalam hidup saudara, tetaplah percaya bahwa janjinya itu teruji, janjinya murni, janjinya pasti ditepati dalam waktu yang tepat yang datangnya dari Allah. Adakah malam hari ini saudara sedang mengalami pergumulan hidup seperti yang dialami oleh Raja Daud? Seakan ada di dalam lumpur rawa, tidak bisa lagi berbuat apapun. Atau kita sedang berada dalam satu situasi, ada orang-orang di hadapan kita tidak seperti yang kita harapkan. Ingat satu hal, saudara, mari tetap nantikan Allah di hadiratnya. Nantikan janji Allah sampai digenapi dalam kehidupan saudara. Sebab hanya Tuhan satu-satunya sumber dari segala sumber pertolongan yang akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Seturut dengan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Percayalah selalu akan janjinya. Roh Kudus menolong kita menjalani hari-hari ini dengan kekuatan yang selalu diperbaharui. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk anugerah besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah hati kami selalu dan selalu penuh kerinduan untuk selalu ada juga di hadirat Allah, menantikan Engkau ya Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kami yang kami tidak dapat lakukan. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Tuhan. Nyatakanlah dan genapilah setiap janji-Mu bagi kami. Ajar kami tetap percaya, setia, dalam menanti-nantikan Engkau, bahkan dalam menantikan jawaban doa bagi setiap hal yang sedang kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.